Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Johan Tandanu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai pangsa pasar game dunia. Ini bagaimana sebetulnya nanti saya akan bahas dengan Pak Johan keberadaan dari market pasar game dunia yang terus tumbuh. Ini memberikan pengaruh terhadap industri mainan konvensional. Untuk game smartphone secara pangsa pasar di dunia mencapai 54,9 miliar US dollar. Setelah itu ada game konsol sebanyak 47,9 miliar US dollar, game unduhan 32,2 miliar US dollar, game tablet 13,6 miliar US dollar, dan game PC melalui browser 3,5 miliar US dollar. Dan bicara mengenai minat milenial dan juga generasi Z di dunia, apa saja? Dan nampaknya bermain game ini menjadi sebuah minat yang paling tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti seni modern, olahraga ekstrim, isu-isu lokal, berkebun, dan lain sebagainya. Dan milenial dan juga generasi Z ini lebih milih main game daripada melakukan aktivitas yang lain ya. Dan berikutnya adalah ini mengenai nilai penjualan mainan global. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 misalnya, nilainya 90,2 miliar US dollar, namun nilainya naik di 2019 menjadi 90,7 miliar US dollar. Saya kembali berbincang bersama Pak Johan Tandanu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia. Pak Johan, tadi data kita sudah lihat sebetulnya ada demand yang sangat luar biasa jika bicara mengenai game lah ya, digital game ataupun virtual game belakangan. Dan bagaimana sebetulnya ini mempengaruhi dinamika dari industri mainan konvensional, Pak Johan? Jadi gini Pak, target market untuk game seperti game online, game konsol, itu age-nya, segmennya itu sudah lebih berbeda dengan apa yang asosiasi kami tawarkan, misalnya produk-produknya. Mungkin kami punya produk itu dari 0 sampai ke 7 tahun, 8 tahun tuh udah max. Nah setelah itu memang digital game kayak video game, mau Android, iOS, itu lebih lagi tumbuh pesat, tapi segmennya agak sedikit berbeda. Jadi sudah lebih ke mahasiswa misalkan yang sudah masuk mungkin SD, SMP ya, SD sudah mungkin SD 6 atau SMP dan SMA. Itu target marketnya satu. Dan yang penting untuk game untuk Indonesia adalah ini akan tumbuh terus dan akan tumbuh pesat. Kalau dari pandangannya saya, ini banyak yang game yang impor yang kita sebenarnya bisa substitusi, salah satunya e-sport dengan apa yang produksi lokal. Gitu loh. Contoh salah satu game e-sport yang baru dirilis Lokapala itu harus pemerintah kami support biar kami juga kedepannya bisa mengekspor ekspor non konvensional jadinya. Oke, ini menjadi satu hal yang menarik dan saya juga penasaran untuk mengetahui lebih dalam sebetulnya ekspor impor game lah ya, yang bentuknya apakah itu apa namanya yang ada di software diunduh lewat handphone dan lain sebagainya. Secara regulasi sebetulnya seberapa baik sih regulasi yang kita miliki untuk menyuburkanlah ekosistem game dalam negeri supaya juga ini secara market produsen game nasional ini juga bisa kuasai, Pak Johan. Jadi sementara gini Pak, problemnya ada dua. Satu, pemerintah harus berbicara dengan asosiasi seperti asosiasi Cakra ya, untuk meningkatkan IP-IP dan mempush IP-IP yang produksi lokal. Itu satu. Kedua, pemerintah juga agak kesulitan karena tidak, jadi ini agak kayak telur sama ayam Mbak, harus didukung dulu yang lokal bisa bersaing biar untuk mengkontrol impornya. Tapi sekarang jauh lebih banyak impor karena memang tidak ada produk substitusi yang buatan lokal yang bisa bersaing. Sampai contohnya kalau untuk e-sport ya, yang sekarang yang satu-satunya yang bisa boleh bicara bersaing secara same level itu cuma yang Lokapala ini saja. Baik.
Selebihnya tidak bisa gitu ya, belum bisa begitu. Belum bisa. Dan juga untuk perkembang IP harusnya disupport oleh dari Kementerian, misalkan Kementerian Budaya, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perdagangan. Ya, karena secara SDM juga mungkin kita belum banyak juga ya produsen-produsen IT yang secara quality gitu misalnya dapat memenuhi ataupun mensubstitusi market ataupun mungkin keberadaan dari game-game yang diimpor. Secara kualitas atau secara varian sebetulnya produsen game dalam negeri itu seperti apa, Pak Johan? Sementara gini, Pak, jadi ini harus dimulai dari mata pelajarannya. Itu harus ditambahkan. Nah, itu harus kerjasama dengan universitas, dengan sekolah-sekolah lain untuk mengajar anak-anak bangsa kami ini bisa coding, bisa desain dengan level internasional. Itu satu. Jadi kita harus mulai sekarang kalau nggak mau ketinggalan. Baik. Ya kan? Nah, ke depannya sekarang pun memang kalau dari sisi infrastrukturnya karena belum terlalu siap, ini kita nggak akan menghasilkan ESDM yang kualitas internasional. Jadi memang harus di handpick dulu nih. Seperti e-sport yang sekarang yang satu-satunya itu, mereka harus handpick dari talent-talent yang di Indonesia yang memang mungkin dari mereka belajar sendiri atau tambahannya, biar dapat kualitasnya seperti yang internasional. Baik. Jadi kalau misalkan tidak ada mulai dari kementerian, dari Kementerian Edukasi misalkan, itu tidak akan bisa bersaing. Ya, sertifikasi ataupun SNI untuk mainan konvensional ini sudah lama diterapkan. Tapi bagaimana dengan game-game yang banyak diimpor ke Indonesia, Mbak? Seperti kita ketahui banyak juga game-game yang menyajikan kekerasan dan lain sebagainya. Kita bicara ini di segmen berikutnya, Pak Johan. Dan pemirsa tetap di Market Review, jeda, kami akan segera kembali.